Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 8. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, wabil khusus terhindar dari pandemi, dan jika ada di antara kita, keluarga kita yang kemudian ada yang sakit, ada sedikit keluhan, mudah-mudahan cepat diberikan oleh Allah obat dan bisa sehat seperti sedia kala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut Rasulullah yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anak sekalian, pada kali ini kita mengawali materi kita, yaitu materi SKI kelas 8 dengan bab latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa latar belakang terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah ini diawali dengan perasaan dendam dan juga perasaan kecewa dari golongan Ali. Karena itu kelompok ini disebut kelompok Syiah atau aliran Syiah, ataupun golongan non-Arab yang disebut dengan Mawali. Masa Daulah Bani Abbasiyah adalah masa keemasan Islam dan sering disebut dengan istilah The Golden Age. Selanjutnya, kemudian ada kesalahan-kesalahan yang keliru yang dibuat oleh daulah pada kala itu. Yang pertama adalah yaitu politik kepegawaian itu didasarkan atas golongan, oleh suku, oleh kaumnya sendiri, maupun kawan, yang kalau sekarang istilah kita yaitu KKN. Itu yang pertama. Jadi politik kepegawaian pada saat itu karena didasarkan atas golongannya, atas sukunya, maupun kawan. Yang kedua adalah penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut-pengikut Ali, khususnya terhadap Bani Hashim. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah penganggapan rendah terhadap kaum muslim yang bukan bangsa Arab.
sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahannya. Nah, kalau mereka menganggap rendah orang lain, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang yang dianggap rendah itu akan memiliki perasaan kecewa, bahkan yang lebih lagi yaitu dendam. Jika demikian, maka akan terbuka lebar pintu untuk memberontak, pintu untuk melawan, pintu untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi kala itu. Selanjutnya, yang keempat adalah pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Kalau sudah pelanggaran hak asasi manusia ini dilanggar, maka sudah bisa dipastikan mereka betul-betul akan merasa sakit hati, akan merasa melawan semampunya, bahkan kemudian ingin memberontak. Nah, karena itu maka Bani Abbas mulai melakukan upaya-upaya perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah, karena memang Bani Umayyah seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian perbuatan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 717 sampai 720 Masehi saat berkuasa. Karena Khalifah ketika itu dikenal dengan liberal dan memberikan toleransi kepada berbagai kegiatan untuk Syiah kala itu. Anak-anakku sekalian yang selalu saya banggakan. Nah, selanjutnya kemudian dari keturunan Bani Hashim dan dari Bani Abbas yang telah ditindas oleh Daulah Umayyah, nah, itu bergerak untuk apa? Mencari jalan, mencari jalan. Sekali lagi, karena dari awal ditindas seperti itu, hak-haknya dikebiri, tidak bebas, maka disinilah kemudian dia mempersiapkan untuk berontak dan mengakhiri dari dinasti Bani Umayyah. Saat itulah kemudian karena sudah lemah, kondisinya terpuruk seperti itu, maka kemudian dari Bani Abbasiyah memenangkan. Nah, selanjutnya nanti kita lanjutkan bagaimana perkembangan selanjutnya dari Bani Abbasiyah selanjutnya. Untuk itu saya kira cukup sampai di sini Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pesan pada anak-anak sekalian tetap jaga kondisi
jaga keprimahan ya, kesehatan diri kita biar kita imun kita meningkat dan selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.